誰だわ。 Halo guys, selamat datang lagi di channel ini bersama gue, Reborn. Buat yang baru gabung, jangan lupa dibantu like dan di subscribe ya. Sesuai janji kita kemarin, pada video kali ini kami pun akan kembali menjelaskan mengenai kelanjutan cerita dari manga spin-off Tokyo Revengers yang berjudul Surat dari Baji Chapter 2 bagian kedua. So, tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung kita mulai aja semua pembahasannya. Cerita ini dimulai ketika Chifuyu tidak sengaja membangunkan seorang karakter misterius yang pada saat itu tertidur dengan lelap di atas meja operasi. Dalam posisi masih mengantuk, orang itu pun langsung bangun dan menoleh ke arah Chifuyu sambil berkata, "Hei, selamat pagi." Mendengar dan melihat hal itu, tentu saja Chifuyu kembali terlihat semakin bingung. Dengan nada emosi, dia pun berkata, "Hah? Selamat pagi? Kau ini sebenarnya siapa?" Namun belum sempat karakter misterius itu menjawab, Chifuyu tiba-tiba saja kembali menanyakan pertanyaan yang lain lagi. "Woi, apakah kau orang yang menghajar dan mengalahkan semua orang yang ada di luar? Berhentilah bermain-main. Aku tahu kau pasti ada kaitannya dengan semua ini." Karena kesal dengan semua pertanyaan yang dilayangkan oleh Chifuyu, dengan cepat orang itu pun langsung menjawabnya. "Hah? Apa kau tidak lihat? Aku ini baru saja bangun tidur. Tapi kenapa kau langsung menuduhku dan mau tahu banyak tentang diriku? Apakah kau tidak punya sopan santun? Sebelum kau menanyai orang lain, sebaiknya kau mengenalkan dirimu lebih dulu. Sekarang aku balik pertanyaannya. Sebenarnya siapakah kau ini?" Mendengar semua jawaban dari orang itu, Chifuyu yang masih polos pun langsung tertantang dan dia pun dengan cepat langsung menjawabnya. "Aku Chifuyu Matsuno, anggota dari geng Toman divisi pertama. Aku adalah orang yang akan menjadi tangan kanan atau orang kepercayaan dari Kapten Baji di masa depan." Tidak hanya sampai di situ, Chifuyu pun kembali melanjutkan semua ucapannya. Orang yang diserang oleh geng Yakyo Doji minggu lalu adalah anggota dari geng Toman. Alasan aku datang ke markas ini sendirian adalah karena aku ingin menghancurkan kalian semua. Setelah mendengar semua jawaban dari Chifuyu, karakter misterius ini pun tiba-tiba saja tersenyum. Rupanya pada panel itu dia sudah sadar bahwa ternyata Chifuyu salah paham dan menganggapnya sebagai anggota dari geng lawan juga. Namun sepertinya dia tidak mau menyia-nyiakan kesempatan ini dan berniat untuk mengerjai Chifuyu dengan cara berpura-pura untuk menjadi musuh dari Chifuyu. Dengan nada mengejek, dia pun berkata, "Namaku adalah Ryusei Sato. Aku adalah presiden dari generasi ke-12 dari geng Yakyo Doji." Ingat ya, di sini Sato hanya berpura-pura menjadi musuh karena dirinya sudah sadar bahwa Chifuyu adalah calon anggota baru dari geng Toman yang sudah pernah diceritakan oleh Baji kepadanya. Mendengar semua ucapan dari Sato, Chifuyu yang masih polos pun kembali terlihat bingung. Dengan penuh rasa penasaran, dia pun bertanya, "Kalau kau adalah ketua dari geng Yakyo Doji, lalu kenapa kau malah tiduran di dalam sini? Padahal semua anggotamu sudah terluka cukup parah di luar." Pada panel ini dengan santai, Sato pun kembali menjawab, "Oh, akulah orang yang sengaja menghajar mereka semua. Karena memang akhir-akhir ini mereka sulit sekali untuk diatur. Lagi pula mereka itu bukanlah partnerku, melainkan hanya sekelompok pasukan atau pion yang tidak berguna sama sekali." Namun entah kenapa, setelah mendengar semua ucapan Sato yang meremehkan dan berkata bahwa semua anggota gengnya adalah sampah, emosi dari Chifuyu pun tiba-tiba menjadi terbakar. Dengan penuh amarah, Chifuyu pun berkata, "Baiklah, karena kau ini hanya pemimpin kejam yang menyedihkan, maka aku akan mengejar dan mengalahkanmu di sini." Dan mulai dari situlah, duel panas antara Chifuyu Matsuno melawan wakil kapten divisi pertama Toman yang original pun akhirnya dimulai. Pada panel selanjutnya, keduanya pun langsung berlari dengan cepat sambil mengepalkan tinjunya. Dengan lantang mereka berdua pun berteriak, "Hurra!" Namun ketika sudah dekat, Sato tiba-tiba saja langsung menghentikan serangannya dan malah membiarkan Chifuyu untuk menghantamnya lebih dulu. Rupanya di awal pertarungan ini Sato hanya ingin mengukur mengenai sehebat dan sekeras apa pukulan dari calon penerus dirinya. Di panel ini dengan santai, Sato pun langsung tersenyum sambil berkata, sekarang aku sudah mengerti." Namun ekspresi sebaliknya justru terlihat dari wajah Chifuyu. Walaupun dirinya berhasil melayangkan satu pukulan keras lebih dulu, namun nyatanya serangan terkuatnya itu tidak memiliki dampak apa-apa kepada musuhnya. Nah, menariknya, setelah berhasil mengukur mengenai seberapa kuat Chifuyu saat ini, Sato pun tiba-tiba saja langsung berhenti menyerang dan malah memberikan penjelasan panjang
serta mengajari Chifuyu cara bertarung yang benar. Intinya di momen ini Sato berkata, "Woi, kau bingung kan kenapa aku tidak langsung tumbang setelah terkena jurus pamungkasmu? Kau ini terlalu bersemangat dan terlalu emosional. Itulah kenapa aku bisa dengan mudah membaca pergerakanmu barusan. Tepat sebelum pukulanmu mengenai wajahku, aku sudah menggerakkan wajahku lebih dulu untuk menjauh, sehingga dampak dari seranganmu itu tidak terlalu fatal. Mulai dari sini kau harus bisa mengendalikan emosimu, supaya pergerakanmu tidak bisa terbaca oleh lawan." Tidak hanya sampai di situ, Sato pun kembali melanjutkan semua perkataannya. "Oh iya, dalam bertarung kau ini juga harus fokus dan mengamati pergerakan kaki dari lawan di depanmu. Dengan begitu, maka kau pasti bisa memprediksi ke arah mana lawanmu akan menyerang. Coba lihat kakiku, akan aku berikan contohnya langsung saat ini." Lagi-lagi Chifuyu yang polos pun mendengar semua saran dari Sato. Dia pun langsung memalingkan pandangannya dan menoleh ke arah bawah. Nah, di saat yang bersamaan, Sato pun tiba-tiba saja berlari dengan cepat ke arah Chifuyu dan langsung menghantam kepala Chifuyu dengan menggunakan kepala tinjunya. Di panel ini sambil tertawa Sato pun berkata, "Haha, bodoh sekali kau ini. Jika kau melihat kaki lawanmu ketika bertarung, maka kau tidak akan pernah tahu dari mana musuhmu akan memukulmu." Setelah sadar bahwa dirinya telah ditipu, Chifuyu pun menjadi semakin emosi. Dia pun dengan cepat langsung berlari ke arah Sato untuk menghajarnya. Namun ketika sudah dekat, Sato pun kembali mempermainkan Chifuyu dan juga menipunya. Dengan lantang pada panel ini Sato berkata, "Woi, kalian berdua, cepat panggil bantuan lainnya dan mari kita kalahkan orang ini di sini." Mendengar semua hal itu, Chifuyu pun langsung terlihat panik. Dia pun seketika langsung menoleh ke belakang untuk memastikan bahwa dirinya tidak akan terkepung. Namun ketika dia membalikkan kepalanya, ternyata tidak ada satupun orang di belakangnya. Di saat yang bersamaan, Ryusei pun langsung menghantam lagi punggung dari Chifuyu dengan menggunakan tendangan kaki kirinya. Melihat tingkah konyol dan juga kepolosan dari Chifuyu, Sato pun lagi-lagi langsung tertawa dengan keras sambil menggoda Chifuyu. "Haha, kau ini lucu dan manis sekali ya." Scene pun kembali berpindah. Setelah terkena semua serangan dan juga tipuan dari Sato Ryusei berkali-kali, Chifuyu pun semakin terlihat emosi. "Woi, bertarunglah dengan serius. Kenapa dari tadi kau selalu bermain curang?" Mendengar semua ucapan Chifuyu barusan, Sato pun langsung membalasnya. Jika aku bertarung dengan serius, maka kau pasti sudah kalah dari tadi. Oh iya, aku penasaran. Kenapa kau tidak mencoba untuk bermain curang juga? Dan kenapa kau tidak menggunakan senjata dalam bertarung? Padahal ini kan hanya pertarungan jalanan yang tidak ada aturannya sama sekali. Jadi harusnya kau bisa melakukan dan menggunakan apapun dalam bertarung. Pada panel selanjutnya dengan penuh rasa percaya diri, Chifuyu pun langsung menjawab, "Mana mungkin aku melakukan itu semua? Aku tidak ingin menang dengan cara yang kotor. Ayo cepat kita lanjutkan pertarungan kita. Kali ini aku tidak akan tertipu lagi." Entah kenapa mendengar semua perkataan dari Chifuyu barusan, Sato pun kali ini nampak tersenyum dengan bangga sambil berkata, "Jadi begitu rupanya. Sejujurnya kami memang membutuhkan orang sepertimu di dalam geng Toman." Namun di tengah ketegangan ini, tiba-tiba saja dari arah belakang mereka, terdengar suara teriakan dari salah satu anggota geng Yakudoji yang masih bisa berdiri. Di momen ini, orang itu pun dengan cepat langsung mengangkat tongkat besinya dan langsung mengayunkannya tepat ke arah kepala Chifuyu sambil berteriak, "Woi Toman, jangan pernah remehkan kami." Sato yang sudah menyadari hal itu pun dengan cepat langsung berlari ke arah Chifuyu dan menarik tubuh Chifuyu supaya tidak terkena pukulan dari tongkat besi itu. Nah, di saat yang bersamaan, Sato pun langsung melayangkan satu tendangan kickboxingnya tepat ke arah wajah berandalan itu dengan sangat keras sekali. Akibatnya, anggota dari geng Yakudoji pun kembali terjatuh ke lantai dan tidak mampu bangkit kembali. Pada panel selanjutnya, Sato pun kembali memberi nasihat kepada Chifuyu. "Kau ini terlalu polos dan terlalu bernafsu untuk mengalahkan orang yang ada di hadapanmu, sehingga dirimu tidak bisa melihat bagaimana kondisi medan tempur yang ada di sekelilingmu. Hal itu sangat berbahaya ketika kau menghadapi pertarungan yang jauh lebih besar dari ini. Itulah alasan sebenarnya kenapa Baji tidak mau menerimamu masuk ke dalam geng Toman." Mendengar semua hal itu, Chifuyu pun seketika terkejut. Apalagi setelah dia melihat bahwa orang yang barusan dikalahkan oleh Sato menggunakan seragam yang bertuliskan presiden dari geng Yakudoji. Dengan penuh rasa penasaran, Chifuyu pun bertanya, "Hah? Kalau dia adalah presiden dari geng Yakudoji, lalu siapakah dirimu?" Sayangnya belum sempat Sato menjawab siapa dirinya,
Tiba-tiba saja Baji dan semua anggota geng Toman divisi pertama lainnya pun datang ke tempat ini. Di momen itu, tanpa basa-basi, salah satu anggota senior dari geng Toman divisi pertama langsung menarik baju Chifuyu dan juga memarahinya. "Woi, kau anak baru, kenapa kau ada di sini? Jangan seenaknya datang dan mencoba menyelesaikan semuanya sendirian. Apa kau tidak tahu siapa orang yang di depanmu? Dia adalah Sato Ryusei, wakil kapten dari divisi pertama Toman." Beruntung pada panel ini, Sato pun langsung menolong Chifuyu dan juga membelanya. Tenang saja, semuanya saat ini sudah selesai. Tidak hanya sampai di situ, Sato pun kembali melanjutkan semua perkataannya. Pada awalnya, aku juga tidak percaya kenapa dia berani datang ke markas geng lawan dengan seorang diri. Namun setelah aku mengenalnya, aku jadi tahu apa tujuan Chifuyu yang sebenarnya. Menurutku dia adalah orang yang menarik dan orang yang kita butuhkan. Jadi bagaimana jika kita lupakan saja semua kejadian ini dan mari kita sambut kedatangan Chifuyu ke dalam geng Toman. Kau setuju kan dengan semua keputusanku, Baji? Mendengar penjelasan dari Sato, Baji pun tiba-tiba saja menjadi lunak. Dia pun langsung menyetujui semua permintaan dari Sato. Dengan tenang di panel ini, Baji pun berkata, "Baiklah, jika kau berkata begitu, maka aku akan menuruti permintaanmu. Tapi kau harus ingat, jika kau berbuat ceroboh lagi seperti ini, maka aku tidak akan segan-segan untuk menghajarmu." Nah, menarik ya. Setelah mendengar teguran dan ancaman dari Baji, Sato pun tidak takut sama sekali dan malah menantang balik Baji. Tidak masalah. Mari kita lihat seberapa jauh aku bisa bertahan. Dan mari kita lihat apakah kau berhasil mengalahkanku. Setelah beberapa saat berlalu, mereka semua pun akhirnya memutuskan untuk pulang dan pergi meninggalkan gedung tua ini bersama-sama. Namun sebelum pergi, tiba-tiba saja Sato merasakan kesakitan. Karena ternyata salah satu giginya patah akibat terkena satu serangan dari Chifuyu sebelumnya. Anggota divisi pertama yang melihat ini pun seketika penasaran. "Wah, monster mana yang bisa membuatmu terluka seperti ini?" Mendengar pertanyaan itu, Sato langsung menjawab tanpa menyebutkan siapa namanya. "Sudah lama sekali aku tidak merasakan pukulan keras di wajahku seperti ini. Dia adalah orang yang benar-benar menarik. Dan dia merupakan kebalikan dari diriku." Nah, itulah semua isi cerita dari manga Letter from Baji chapter 2 bagian terakhir. Tentu saja untuk bisa mengetahui semua kelanjutan kisahnya, kita masih harus menunggu sampai chapter 3-nya terbit dalam waktu 1 minggu lagi. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis ya. Sampai jumpa lagi di pembahasan selanjutnya. Salam baku hantam. Hurra! Yare, yare だわ。